Asma-asma Allah itu sangat menyentuh rasa keimanan kita. Apabila kita bisa mendengarkan dan menghayati makna di dalamnya, insya Allah kedekatan kita, insya Allah keyakinan kita akan kekuasaan Allah itu sangat mungkin untuk bisa bertambah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka ya kenalilah Allah. Mari kita bersama mengenali Allah dengan mempelajari asma-asmanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kalimat Allah. Allahul ladzi la ilaha illa anta. Bermakna Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Haknya Allah disembah, haknya Allah subhanahu wa ta'ala disembah, ini adalah hak yang mutlak, hak dengan wajib, hak dengan penerimaan yang tidak bisa dibantah. Allahul ladzi la ilaha illa anta. Kita lanjut. Dikarenakan karena sebuah peradaban di mana menjadi sebuah tradisi untuk menyembah apa yang ditinggalkan oleh sesepuhnya, apa yang ditinggalkan oleh orang-orang tuanya, apa yang ditinggalkan oleh para awalul kaum yang awal di antara mereka. Apa yang telah dilakukan sebelum keyakinan kita kepada Allah, maka apabila telah yakin dengan adanya Allah, semua itu harus ditinggalkan karena menjadi tidak wajib, bahkan menjadi penyekutuan, menjadi syirik kepada Allah. Sehingga haknya Allah disembah itu adalah kemutlakan yang hakiki, yang sebenarnya. Apabila seseorang dipaksa untuk menyembah sesuatu, padahal dia sudah mengenal Allah, maka hatinya harus menolak secara lahiriah dan batiniah untuk tidak mau melakukan hal itu. Kenapa? Karena ketika sudah meyakini Allah, semua yang ada yang menjadi sebuah tradisi harus ditinggalkan dan menjadi tidak wajib lagi. Lalu pilar terbangun di saat kita sudah meyakini kepada Allah. Pilar ini ada 6 hal di mana keyakinan kita kepada Allah itu menjadi sangat penting, menjadi sangat utama dan sangat pokok. Allahul ladzi la ilaha illahu. Allah menjadi suatu hal yang memiliki pondasi khusus, bahkan tidak hanya khusus, sangat istimewa di hati kita untuk disembah. Apa sajakah 6 pilar itu? Yang pertama adalah menyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan rasa senang, dengan rasa gembira, bahagia, karena telah memiliki Allah sebagai Tuhan kita. Kemudian hati kita dengan rendah hati kepada Allah. Lalu kita juga memiliki rasa takut kepada Allah yang sangat besar. Apalagi kalau kita sudah
memahami adanya surga dan nerakanya Allah, adanya jaminan kebahagiaan dan siksaannya Allah, rasa takut ini selalu bisa muncul dalam hati kita karena kita faham siapa Allah, kita kenal siapa Allah dan kekuasaannya, bahwa kita juga memiliki rasa berharap kepada Allah. Kita memiliki keinginan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Keyakinan berharap ini adalah keyakinan ingin mendapatkan surganya Allah dan ingin terhindar dari nerakanya Allah. Banyak hal yang Allah janjikan di dalam kitab-kitabnya. Lalu kemudian kita juga kelima mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, ketika seseorang mengagungkan kepada Allah dengan segala kebesarannya, maka pengagungan ini kita laksanakan meskipun sekalipun secara nyata kita tidak bisa melihat kepada Allah. Dalam petunjuk-petunjuk yang lain disebutkan bahwa cukuplah dengan menyaksikan kekuasaan-kekuasaan Allah di dunia ini, mukjizat Allah di dunia yang ada berupa langit dan bumi serta semua antariksa yang ada di dunia ini, di angkasa, di tanah, di air, bahkan di dalam tubuh kita, dalam penciptaan kita. Itu semua adalah bentuk keagungan Allah, sehingga kita bisa mengagungkan diri kepada Allah, bisa memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Karena ini menimbulkan rasa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang kita agungkan hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat, apa yang diagungkan oleh mereka umat-umat dahulu selain Allah, ketika ditantang untuk melakukan sesuatu hal yang remeh itu, ya tidak bisa. Namun lagi-lagi mereka tetap tidak berubah keyakinan karena hatinya tidak dibuka oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang hatinya dibuka oleh Allah, yang hatinya lebar, dijembarkan hatinya, pikirannya, sehingga memahami Allah, mengagungkan kepada Allah itu meskipun kita tidak melihatnya. Petunjuknya, apabila kita betul-betul tidak bisa melihat Allah secara langsung, maka keyakinan kita bahwa Allah selalu mengawasi kita itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan, sehingga ketika kita tidak melihat kepada Allah, maka Allah selalu melihat kepada kita dimanapun kita berada. Maka karena Allah lah yang disembah, tidak berhak siapapun untuk diesakan kecuali hanya Allah saja yang menjadi sesembahan kita, yang menjadi sandaran hidup kita kepada Allah. Kita akan kembali kepadanya. Coba hayati kita awal diciptakan melalui Nabi Adam, kemudian darinya lah semua umat itu ada. Dari awal penciptaan ruh kita melalui Nabi Adam, sehingga besar kemungkinan keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah ini akan membuat Allah mengizinkan kita kembali untuk bisa berjumpa kepada Allah. Dengan ketaatan kita kepada Allah, kita yakin untuk bisa mendapatkan kenikmatan Allah yang sejati, yaitu jannah, surga Firdaus. Karena dua hal yang akan pasti kita lalui, di mana ada surga dan ada neraka. Surga adalah tempat yang kekal abadi selama-lamanya,
Dan neraka pun demikian, adalah suatu tempat yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Allahu la ilaha illa anta, bahwa hanya Allah lah zat yang maha suci dan maha luhur. Tidak ada lagi Tuhan selainnya. Conclusionnya, kesimpulannya, dengan itu keyakinan kita untuk pasrah, meyakini mutlak ketaatan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah asma Allah yang bermakna Ar-Rahman. Allah yang bersifat Ar-Rahman itu adalah zat yang lemah lembut, belas kasih, sayang menyayangi, dan Allah memiliki sifat yang perhatian penuh kepada hambanya. Allah yang bersifat Ar-Rahman ini zat yang mempunyai kasih sayang yang sangat luas. Bahkan kasih sayang Allah ini tidak hanya untuk segelintir orang saja. Semua makhluk Allah yang ada di dunia itu mendapatkan rasa sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah mencakup keseluruhan makhluknya. Sebagian makhluk yang tempat tinggal dan keberadaannya itu jauh dari penglihatan manusia, Allah menjangkaunya. Suatu kaum atau suatu makhluk yang tinggalnya jauh dari peradaban manusia, Allah menjangkaunya. Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Petunjuknya dalam sebuah riwayat menyebutkan cerita tentang Raja Dzulqarnain yang berpetualang menuju ke ujung barat. Ya, ada makhluk di sana. Ada hambanya Allah yang tinggal di sana. Bagaimana cara mereka bertahan hidup? Itu di tempat terbenam atau di tempat terbitnya matahari ya, dalam riwayat, koreksi kalau kami salah. Nah, beliau menjumpai makhluk-makhluk itu tinggal di tempat yang sangat panas pada saat matahari itu datang, dan mereka bersembunyi dari makhluk Allah yang berupa matahari itu. Kemudian pada saat bulan datang, ya kedinginan luar biasa karena jaraknya yang sangat makhluk Allah, bulan matahari. Nah, seandainya pun ada makhluk yang sejauh itu, Allah menjangkau kasih sayangnya. Coba kita memahami dalamnya lautan yang sangat dalam, ketika menyelam ke dalam lautan yang begitu dalam, yang gelap itu, ada makhluk-makhluk Allah yang di dalamnya ya luar biasanya Allah, kuasanya Allah, tetap bisa melihat dalam kedalaman. Dan menurut penelitian itu ya ada ilmunya luar biasa. Nah, Allah lah yang menjangkau semua kasih sayang terhadap semua makhluknya. Bahkan ketika ada sebuah makhluk yang terisolasi di dalam batu, atau tidak bisa keluar di dalam gua, Allah masih memberikan rezekinya. Sampai akhirnya mungkin Allah akan mencabut rezekinya dan nyawanya. Para kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, rezeki berbanding lurus dengan usia kita. Kalau orang masih ada usianya, maka rezekinya masih ada. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menutup rezeki seseorang ketika orang tersebut masih hidup. Allah akan menutup rezekinya ketika dia sudah tutup usianya.
Maka kekuasaannya Allah ini menjangkau, ya, menjangkau semua makhluknya, baik yang ada di darat, di laut, di udara, bahkan di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia sekalipun. Luar biasa. Dan juga yang paling pokok bahwa sifat rahmannya Allah ini tidak pandang bulu. Mau dia ibadah kepada Allah dengan sesuai firman-Nya ataupun dia tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap akan sayang kepadanya. Karena rahmannya Allah itu berlaku bagi kaum mukminin wal mukminat dan juga bagi orang-orang yang maksiat ataupun yang menentang terhadap Allah. Tetap Allah memberikan kasih sayangnya, tidak pandang bulu. Urusan sebagai conclusion, urusan mereka tidak mempercayai adanya kekuasaan Allah berupa Ar-Rahman, itu kembali kepada hidayah yang ada di dalam hatinya. Seandainya sesosok manusia mengatakan, ini semua usaha saya, upah daya saya bisa mendapatkan hal ini. Hal itu dikarenakan mungkin karena hidayah di dalam hatinya ya tidak ada. Orang-orang mukmin wal mukminat yang yakin dengan kekuasaan Allah, hal itu tidak menjadi kebanggaan kalau sesuatu yang kita usahakan itu benar-benar dari kita sendiri. Yakinlah bahwa Ar-Rahman itu bisa mencakup terhadap makhluk yang ada dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, baik yang ada di langit, di bumi, bahkan di suatu tempat yang tidak pernah kita lihat mungkin, ataupun dia dalam keadaan mukmin kepada Allah ataupun maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Para kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, yang berbahagia, sifat Allah berikutnya adalah Ar-Rahim. Ada satu tambahan di mana bahwa Ar-Rahman ya Allah itu tidak ada bandingannya. Dan juga paling puncaknya kasih sayang adalah kasih sayangnya Allah. Rasa lemah lembutnya Allah itu betul-betul melebihi semua makhluknya. Salah satunya adalah ketika hambanya dari lahir belum beriman kepada Allah, kemudian Allah memberikan waktu terus menerus sampai akhirnya mungkin di akhir hayatnya baru meyakini adanya kekuasaan Allah. Allah masih menerima taubatnya asalkan tidak saat syakaratul maut. Betapa maha luasnya dan betapa polanya kasih sayang Allah. Kita masuk ke materi berikutnya, di mana Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Allah zat yang maha penyayang adalah zat yang mempunyai sifat sayang yang luas, namun wabil khusus untuk orang-orang iman pada hari kiamat, pada hari akhir, khususnya orang-orang iman. Kasih sayang Allah yang berupa Rahim sangat ditujukan untuk orang iman yang imannya kepada Allah dengan iman yang baik dan benar. Para kaum muslimin dan muslimat, bahwa bagi orang iman itu mendapatkan jatah kasih sayang Allah, di mana orang-orang iman itu
sesamanya itu ya banyak hal yang berupa kasih sayang. Salah satunya adalah rasa kasih sayang yang terdapat antara seseorang yang apabila melihat saudaranya, apabila melihat muslimin yang lain, muslimah yang lain dalam keadaan dicoba, hatinya tersentuh, hatinya merasakan iba yang sangat tinggi, kasihan. Kemudian rasa sayangnya ini muncul atau sama muslimin wal muslim, sehingga mau membantu, mau menolongnya. Ini bagian dari rasa sayang manusia sesama manusia. Allah berikan hal itu, sehingga tidak heran orang-orang yang memiliki rasa sayang lebih. Kemudian juga ada rasa kasih sayang ibu terhadap anaknya, di mana meskipun dalam keadaan bagaimana, seorang ayah, seorang ibu itu tidak akan membenci kepada putra-putrinya. Sangat sayang. Hal itu ada di hati manusia, ada dalam hati orang tua, utamanya orang tua yang mempunyai anak-anaknya sangat menyayangi kepada putra-putrinya. Suatu saat kasih sayang ini dirasakan bahkan dari awal dia lahir sampai dengan akhir hidupnya masih dalam keadaan menyayangi terhadap putra-putrinya. Kasih sayang yang sangat luar biasa. Bahkan banyak orang tua, laki-laki dan perempuan berkorban untuk putra-putrinya menanggalkan kehidupannya. Kalau Bapak Ibu mendengar adanya transplantasi pada kaum muslimin dan muslimat, adanya pemindahan organ yang bisa mencabut nyawa, kalau tidak benar-benar karena kasih sayang yang Allah berikan kepadanya, bagian kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam hatinya, ego kita sangat besar untuk mementingkan diri sendiri. Ada orang-orang yang rela, orang tua yang rela organnya atau darahnya diberikan kepada orang lain, mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan orang lain. Itu bagian dari kasih sayang yang Allah berikan. Begitu juga ada kasih sayang yang sifatnya adalah suami terhadap istrinya. Ketika dia awal berkenalan dan mencintai, kemudian setelah menyaksikan masa kelahiran anak-anaknya, ketika merawatnya, ketika memasuki usia lansia, ketika memasuki masa rahimnya, di sana sudah sama-sama kakek-kakek dan nenek-nenek, di mana keduanya masih tetap dalam keadaan sayang. Sang suami merasa bersyukur karena seorang wanita telah mensupport hidupnya, membantu menyelesaikan semua beban yang ada di rumah tangganya, merawat putra-putrinya. Hal ini Allah tanamkan di dalam hati seseorang untuk menyayangi. Kemudian sifat murah hatinya seseorang yang mudah memaafkan, ini juga Allah berikan kepada manusia, atau mudah untuk memaafkan orang lain, walaupun salah, walaupun keliru, walaupun sakit, tapi hatinya oleh Allah diberikan rasa sayang untuk bisa memaafkan hal itu, meskipun salah, meskipun dosa, dan menurut kita yang disakiti. Ketahuilah, rahimnya Allah lebih dari itu semua. Sifat sayangnya Allah melebihi semua kasih sayang makhluknya. Allah lebih dari itu. Allah menyayangi kepada orang-orang iman, kaum muslimin dan muslimat. Dan juga
Wabil khusus bahwa di akhirat ini orang-orang iman mempunyai prioritas kasih sayang Allah, menyayanginya Allah kepada mereka. Bentuk sayangnya Allah kepada orang iman, kepada orang mukminah, kepada orang muslim wal muslimat adalah dengan dimasukkan kembali kepada surganya Allah sesuai dengan janjinya Allah. Wahai Adam, ketika nanti datang petunjukku kepadamu, kemudian engkau dan istrimu bisa mengikuti petunjukku, nantinya aku akan kembalikan kau ke tempat yang semestinya. Nabi Adam pernah tinggal di dalam surga walaupun belum surga yang kekal, namun beliau sudah merasakan nikmat-nikmat di dalamnya. Dan nantinya akan dikembalikan, akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Begitu luar biasanya Allah. Mari kita mulai bersama-sama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bab 4 adalah Al-Malik. Al-Malik adalah yang memiliki kekuasaan, yang merajai. Para kaum muslimin dan muslimah memahami Al-Maliknya Allah, bahwa Allah adalah zat yang memiliki kerajaan. Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan yang sempurna, kekuasaan yang tidak ada kekurangan, kerajaan yang sangat sempurna. Allah jugalah yang mewujudkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan kekuasaannya Allah. Kalau dalam suatu wahyu Allah, atau ketika Allah menghendaki, dengan mudahnya mengatakan kun, maka apa yang Allah kehendaki akan terwujud. Kekuasaan kerajaan Allah ini adalah kekuasaan, kekayaan kerajaan yang mana di dalam zat dan sifatnya Allah mengalahkan semua kekuasaan makhluknya. Tidak ada yang bisa membandingi Allah, tidak ada yang bisa menyamai Allah di dalam zatnya Allah, di dalam dirinya Allah, di dalam sifat-sifatnya Allah. Ada kesamaan nama karena memang mengambil atau mengutip dari nama-namanya Allah, diberikan nama Al-Aziz atau yang lainnya. Ketika maknanya adalah sebuah keperkasaan, nah itu ya, dengan keperkasaannya Allah sangat jauh sekali. Kemudian seorang raja yang menindas seperti Fir'aun, nah, Allah lebih menindas atau lebih kuasa dibandingkan kerajaan Fir'aun. Atau Raja Bukhtanasor yang membantai dan bumi hanguskan umat-umat yang tidak taat kepadanya. Allah lebih kuasa, lebih hebat daripada semua zat dan sifat-sifatnya manusia. Kemudian bahwa semua makhluk itu membutuhkan Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sangat membutuhkan kepada Allah. Yahtaju kullu makhluk. Bahkan Allah pernah memberikan suatu kondisi manusia yang dalam kondisi terdesak, terpojok, dan tidak ada lagi yang mampu untuk menolongnya, hanya Allah saja. Contoh kecil adalah ketika kita ada di tengah-tengah lautan, kita berada di sebuah perahu
atau sebuah kapal pesiar yang besar, ketika terombang-ambing kanan kiri, sinyal tidak ada, bantuan tidak ada, maka hanya kekuasaan Allah yang betul-betul kita rasakan untuk bisa menyelamatkan ke daratan. Contoh dari seorang nabi adalah Nabi Nun, Nabi Yunus, ikan Nun, mohon maaf kami koreksi. Ketika beliau berada di tengah-tengah lautan, bahkan tidak di tengah lautan lagi, di dalam perutnya ikan paus yang besar, beliau hanya bisa selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah. Karena dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun, manusia sehebat dan sekuasa apapun sangatlah membutuhkan Allah. Sifatnya Allah menyatakan demikian. Kita sangat membutuhkan kepada Allah. Semuanya, ya, tidak hanya makhluk-makhluk kita, insan yang wajib beribadah, bahkan makhluk yang lain seperti halnya binatang-binatang, semuanya Allah cukupi dengan kekuasaannya, karena mereka pun sangat membutuhkan kekuasaannya Allah. Dan yang akhir adalah Al-Malik, bahwa segala sesuatu adalah miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa Allah lah yang memiliki segala yang ada di muka bumi, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. Para kaum muslimin dan muslimat, simpulan meyakini sifat-sifat Allah dalam 10 poin utama, di mana keutamaan ini akan terlahir ketika kita meyakini adanya zat Allah dan sifat-sifatnya. Salah satunya adalah hilangnya kekhawatiran kita kepada makhluknya Allah yang lain. Apabila kita bisa meyakini dan juga bisa iman kepada Allah dengan lahir batin, maka rasa takut kita kepada makhluknya itu menjadi hilang, menjadi tidak ada. Dalam artian, selama apa yang membuat orang-orang takut itu adalah masih makhluknya Allah, maka kita tidak boleh untuk meletakkan ketakutan kita kepada hal tersebut, karena semua adalah miliknya Allah. Yang paling harus ditakuti hanyalah Allah saja. Makhluknya adalah makhluknya Allah. Kita sama-sama ibadah kepada Allah. Konklusinya adalah Al-Malik adalah suatu keyakinan, kepercayaan zat Allah, di mana Allah yang memiliki kekuasaan yang paling sempurna, dan Allah tidak membutuhkan wakil, tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi seorang raja. Tidak sama seperti halnya manusia yang hanya akan menjadi raja apabila mendapatkan banyak supporter. Allah Maha Raja, Raja Beraja, King of the King, ya Allah itu. Bahkan ketika nanti di akhir hari, di mana Allah mengumpulkan para raja, Allah menanyai kepada mereka, mana raja-raja kalian sewaktu di dunia? Maka tidak ada satupun seseorang yang mengaku dirinya raja saat itu mau mengangkat kepalanya untuk mengakui dirinya bahwa dia adalah raja. Karena pada hari kiamat kita dikumpulkan dalam kondisi yang telanjang, dalam keadaan yang tidak bersandal, tidak beralas kaki, dan juga kita dalam keadaan yang tidak menggunakan pakaian sama sekali. Raja macam apa yang tidak pakai baju? Maka Allah lah zat yang Maha Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di ASMR bersama studio. Para kaum muslimin dan muslimat, kita masuk di bab 5, di mana bab 5 adalah pemahaman berikutnya tentang Asmaul Husna. Para kaum muslimin dan muslimat, tidak kalah pentingnya bahwa memahami pada akhirnya adalah untuk mempertebal rasa keimanan kita kepada Allah, agar kita lebih mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita masuk di poin 5. Poin 5 adalah bahwa Allah Zat yang Maha Suci. Di mana kami akan coba memberikan makna yang kita sebut-sebut sebagai zat. Pemahaman zat adalah bahwa zat itu adalah dirinya Allah, itu disebut dengan zatnya Allah. Maha sucinya Allah, di mana Allah zat yang dibersihkan dari segala sesuatu yang menghilangkan kesempurnaannya. Jadi kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka tidak ada sesuatu yang cacat, tidak ada sesuatu yang Allah tidak memiliki kekuasaan itu sempurna. Baik itu dalam zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, juga perbuatannya Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah tidak sempurna. Banyak wahyu-wahyu Allah, tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang iman yang menyatakan bahwa Allah itu atau kecapean setelah menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya, karena mereka ikut mendengarkan pada saat Nabi atau menyampaikan wahyu, dan juga orang-orang munafik yang menuduh-nuduh dan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak benar terhadap Allah. Maka Al-Quddus Allah dibersihkan dari segala sesuatu yang meniadakan, yang menghilangkan kesempurnaan zat dan sifatnya. Bahwa Allah Maha Suci. Kemudian Allah adalah zat yang selamat dari segala aib, cacat dan kekurangan. Jadi Allah Maha sempurna, Allah Maha bersih, Allah tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, sempurna pol-polnya zatnya Allah itu. Kalau manusia sempurna, para kaum Hawa yang cantik jelita, mungkin kita beranggapan dia sebagai bidadari karena saking cantiknya, maka ketahuilah bahwa aibnya masih ada. Kadang-kadang atau cantik pada saat bangunnya, namun ketika perilakunya atau ternyata banyak hal yang aibnya, yang cacat, karena tidak akan pernah sempurna. Baik cantik ganteng di awal mulanya, di mudanya, namun ketika sudah tua ternyata mulai gendut, mulai membesar anggota tubuhnya, sehingga menjadi sebuah ketidaksempurnaan lagi. Cantik mulus, ya menor, ternyata ketika sudah tua kendor semua. Allah bebas dari itu. Allah Maha Suci, Allah sangat sempurna, tidak ada aib dan cacatnya. Tidak ada hal-hal yang membuat Allah menjadi berkurang kesempurnaannya, kesuciannya Allah, tidak ada. Kalau makhluk ya sudah
kadar kiranya manusia. Berikutnya adalah bahwa zatnya Allah itu mencakup sifat-sifat yang sempurna, zat yang terpuji dengan kefadalan dan kebaikan-kebaikannya. Allah mencakup, menguasai atau mengumpulkan, atau artinya Allah lebih dari apapun, dengan zat yang maha terpuji, dengan segala keutamaannya, dengan segala kebaikan-kebaikannya Allah mencakup semuanya. Jadi maha sucinya Allah itu tidak hanya dalam satu hal, keseluruhan. Kefadalannya Allah juga suci, tidak ada aibnya. Kebaikan-kebaikannya Allah juga suci. Maha kuasanya Allah juga tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Kemudian kesempurnaan sifat-sifatnya Allah juga suci, tidak ada yang bisa membandingi, tidak ada yang bisa menyamai. Betul-betul hanya Allah lah zat yang sempurna, yang maha baik, yang maha memiliki kefadalan yang luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus sebagai konklusi adalah maha suci, di mana Allah maha segala-galanya dalam hal kesucian, kesempurnaan. Kemudian Allah maha memiliki keutamaan, maha baik, dan kesempurnaan ini hanya ada pada dirinya Allah. Tidak ada cacat dan tidak ada aib, tidak ada kurangnya, tidak ada aib. Masya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, terlebih bahwa di awal tadi kita mengulas, tidak ada sesuatu yang meniadakan atau menghilangkan kesempurnaan. Karena dalam diri manusia, karena di dalam diri insan, hambanya itu meskipun sempurna, ada hal-hal yang membuat menjadi tidak sempurna hal itu. Maka Allah tidak memiliki hal-hal yang menghilangkan kesempurnaannya. Allah tidak memiliki hal-hal yang menghilangkan zatnya yang sempurna, sifatnya yang sempurna. Itu tidak ada. Dan kategori ini ya hanya Allah saja yang mampu. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah Al-Quddus, maha sucinya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, kita masuk di bab 6. Berikutnya adalah salam, sifat Allah yang bermakna dua hal, yaitu selamat, dan berikutnya adalah sifat Allah yang bermakna menyelamatkan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa sifat Allah yang berupa as-salam ini bermakna selamat. Tidak berbeda jauh dari Al-Quddus, bahwa Allah memiliki sifat yang selamat dari seluruh yang cacat, dari aib, dan Allah juga selamat dari hal-hal yang berlawanan dengan kesempurnaannya. Contoh, kalau kita mengatakan bahwa ada istilah jamal, ada handsome, maka tentunya ada seorang yang tidak handsome. Ada seorang yang jamilah, yang cantik, maka tentunya ada yang tidak jamilah. Ada orang-orang yang hitam, ada putih, kemudian ada yang baik, ada yang jelek, ada yang jahat. Semua hal-hal yang berlawanan dengan kesempurnaannya Allah, ini Allah tidak memilikinya. Jadi kalau dalam hal kesempurnaan Allah ini, Allah yang maha kuasa, tidak ada sebaliknya. Allah selamat dari hal-hal kekurangan-kekurangan yang berlawanan dengan sifat itu. Allah maha adil, sudah adil saja, tidak ada Allah tidak adil. Allah maha adil, yang paling sempurna sifatnya. Kemudian Allah maha kuasa,
Ya, kekuasaannya Allah paling hebat di dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa saking sempurnanya Allah, saking selamatnya Allah dari hal-hal ini, memang menunjukkan betapa maha hebatnya Allah. Tentunya kita, para kaum muslimin dan muslimah, sangat wajib meyakininya. Begitu pula sifat Allah yang salam, ini adalah sifat di mana Allah yang menyelamatkan siksaannya dari orang-orang yang tidak berhak disiksa. Jadi apabila dia orang-orang iman, kemudian mendapatkan hidayah dan ibadah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Allah akan memberikan keselamatan dari orang-orang iman itu, atau di dunia dan di akhirat. Kalau di dalam bahasa wahyu, ya Allah memberikan pertolongan berupa ibadahnya diselamatkan oleh Allah, diberikan keamanan, kenyamanan, atau ketenteraman dalam ibadah, kelancaran, maka itu selamatan dari Allah. Bahkan ketika orang-orang iman ditindas, maka Allah ada di sana. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah zat yang menyelamatkan tidak boleh ragu-ragu. Harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah mampu menyelamatkan orang-orang iman. Banyak kisah terpojoknya orang-orang iman, mukminin, yang ditindas oleh orang-orang zaman dahulu pada saat awal, atau kekuasaan Allah berlaku di sana, dengan Allah mendatangkan ribuan malaikat, dengan Allah mendatangkan badai, dengan Allah mendatangkan badai angin, badai pasir dan lain sebagainya, adalah bentuk menyelamatkannya Allah terhadap orang-orang iman, di mana dia tidak berhak disiksa. Kemudian bahwa Allah juga adalah zat yang menyelamatkan semua makhluk dari penganiayaannya, dari penyimpangannya Allah di dunia dan di akhirat. Jadi secara umum bahwa Allah memberikan keselamatan pada orang-orang yang tidak berhak dianiaya dalam bentuk apapun. Orang-orang yang ada di sekitar kita, agar tidak mendapatkan penganiayaan dari kita. Allah yang memberikan sifat selamatnya orang-orang yang ada di sekitar kita, agar tidak dianiaya oleh lisan kita, agar tidak dianiaya oleh tangan-tangan kita. Maka hal itu adalah kekuasaannya Allah. Assalamualaikum. Baik kita yang diselamatkan oleh Allah atau orang di sekitar kita, atau para kaum muslimin dan muslimah, para wal mu'minin wal mu'minat yang tidak mendapatkan penganiayaan dari kita sendiri, kita yang menganiaya terhadap mereka. Lisan kita bisa diselamatkan oleh Allah, tangan kita, gerak-gerik kita juga bisa memberikan kenyamanan, keselamatan bagi mereka. Kecuali dalam hal peperangan di mana kita harus memberikan perlawanan, nah itu ya atas perintah dari izin Allah. Para kaum muslimin dan muslimat, assalam adalah bentuk keyakinan kita sebagai conclusion. Nah, salamnya Allah ini mampu menyelamatkan apapun. Allah juga zat yang maha selamat, dan Allah yang pasti akan menyelamatkan kita dari apa yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat, longgar, dan selalu diberkahi oleh Allah, ditetapkan dalam hidayahnya, dan kita bisa menetapi ibadah kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan menetapi hidayah sampai husnul khatimah, selalu diberkahi oleh Allah. Kita masuk di bab Al-Mu'min. Di antara sifat-sifat Allah yang lain, Al-Mu'min termasuk memiliki 3 pembahasan yang memiliki arti yang cukup banyak. Secara penjabaran bahwa Al-Mu'min itu bisa diartikan sebagai mengamankan,
bisa juga menjadi membenarkan, dan juga al-mu'min menjadi mempercayai. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, zatnya Allah, dirinya Allah yang maha al-mu'min ini adalah zat yang membenarkan pada janji-janjinya Allah melalui wahyunya Allah, melalui Al-Quran. Allah banyak berjanji di dalam Al-Quran bahwa intan surullah yansurkum nasrum minallahi wa fathun qarib. Maka sifat Allah yang al-mu'min ini adalah zat yang dimana pasti Allah akan membenarkan pada janjinya. Allah akan membuktikan di dunia dan di akhirat apa yang Allah janjikan ini akan terbukti. Di dunia Allah memberikan cerita-cerita wahyu, di akhirat pasti akan terjadi. Allah akan membenarkan pada janji-janjinya itu. Berikutnya adalah bahwa membenarkan janji artinya kita memiliki keyakinan yang lebih terhadap Allah, bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Karena yang membenarkan janjinya ya hanya Allah, yang maha benar janjinya atau dengan segala kepastiannya. Berikutnya, Allah adalah zat yang mengamankan kekasih-kekasihnya dan juga orang-orang iman, memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan dalam hatinya orang iman, mengamankan dirinya. Bagaimana cara Allah mengamankan diri kita? Yaitu di mana Allah memberikan rasa ketenangan, atau memberikan ketenangan sifat nafsu dari hati mereka di dunia dan di akhirat. Jadi di dalam hati manusia itu ada hawa nafsunya, sehingga ketika kita meyakini adanya Allah yang maha mengamankan kita, salah satu nafsu dari 3 hal yang Allah amankan adalah, kami garis bawahi karena ini ada 3 poin mengenai nafsu diri, dengan cara membuat seseorang itu bisa nerimo ing pandum. Itu adalah bentuk mengamankannya Allah. Ketika seseorang bisa luas, longgar hatinya untuk nerimo ing pandum, menerima semua keadaan yang terjadi, maka itu adalah bentuk kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita sebagai kaum mukminin wal mukminat. Nerimo ing pandum ini bahasa Jawa tentunya. Kalau dalam bahasa lainnya mungkin ya menerima atas segala suatu keadaan yang menimpa kepada kita dengan berbagai cara dan karakter kita. Nerimo ing pandum adalah sesuatu yang Allah lakukan untuk kita, sesuatu yang Allah buatkan untuk kita di dalam hati kita, memberikan ketenteraman di dalam hati sehingga bisa menerima semua keadaan, tidak menyalah-nyalahkan Allah, karena Allah lah yang sudah mengamankan hati kita, yang memberikan kepercayaan kita untuk meyakini semua apa yang Allah qadarkan untuk kita. Salah satunya ya nerimo ing pandum itu bagi orang-orang yang dalam kondisi kaya ataupun miskin, dalam kondisi sehat ataupun sakit, dalam keadaan berhasil ataupun gagal, dalam keadaan maju ataupun mundur, dalam keadaan ya yang paling utama adalah yang menyakitkan hati, yang memberatkan hati, yang membuat kita tidak nyaman. Kita yang akan menikah sudah menentukan tanggal, kemudian dilalah Allah atau mengqadar tidak jadi, tidak berhasil di hari itu, mundur berkali-kali. Semua itu ketika Allah
memberikan ketenteraman di dalam hatinya bahwa nerimo ing pandum, dia tidak ngresulo di dalam hatinya. Dia tidak memurkai kepada manusia, tidak memurkai kepada Allah, karena yakin bahwa semua itu berkat kekuasaan dari Allah. Allah lah yang memberikan ketenteraman hati kita untuk menerima semua takdir-takdir itu. Dan yakin bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang paling terbaik. Yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang paling aman, yang paling utama ya, dibandingkan apa yang kita kehendaki sendiri. Kemudian dua hal lain di mana ini adalah nafsu diri, yaitu jiwa, nafsu yang ingin selalu memuaskan dirinya dengan materi dan harta. Orang-orang iman yang diberikan keamanan hatinya untuk diselamatkan dengan ketenteraman diri, nah ini ya tidak gerangsang dalam bahasa Jawa, tidak berupaya untuk selalu mencapai dan mencapai hingga terpuaskan segala keinginannya, ya tidak. Keamanan yang Allah berikan atau kepercayaan yang Allah titipkan di dalam hati kita untuk meyakini semua takdir, untuk menyamankan diri, untuk mengamankan hati kita untuk tidak iri, tidak dengki. Ini adalah sesuatu yang Allah titipkan di dalam hati, sehingga rasa gerangsang kita terhadap dunia itu tidak terlalu besar, tidak mengabaikan peraturan-peraturan dari Allah, karena hati kita tenang, tentram. Dan yang terakhir adalah jiwa-jiwa yang banyak mencaci terhadap Allah. Mohon maaf. Kita ulang di poin 3. Kami ulas di poin 3. Di poin 3 adalah jiwa-jiwa yang tidak puas, yang mencaci, yang tidak bersyukur, di mana seseorang yang hatinya diamankan dari rasa-rasa ini, ketidakpuasan, bersyukuran kita kepada Allah, ini oleh Allah diberikan kenyamanan hati, ketentraman hatinya, sehingga tidak melakukan ini, tidak mencaci Allah, tidak durhaka kepada Allah, tidak menentang Allah, karena kita meyakini bahwa Allah Maha memberikan keamanan, Allah Maha memberikan kepercayaan terhadap kita. Apa yang kita sudah terima adalah yang paling terbaik. Kita meyakini itu. Karena lemahnya iman itu juga tercirikan dengan orang-orang yang tidak mau bersyukur, tidak puas hati. Kemudian orang iman yang imannya lemah itu ya salah satu ciri-cirinya yaitu mungkin hatinya ini tidak ditentramkan oleh Allah, sehingga masih memiliki rasa ingin memuaskan diri, ya mencaci maki Allah, mencaci maki dirinya sendiri barangkali, kemudian tidak bersyukur atas apa yang Allah titipkan terhadap kita, apa yang kita rasakan saat ini. Sehingga ketenteraman yang Allah berikan ini adalah sebuah kekuasaan di mana Allah Maha segalanya. Tidaklah sesuatu berlaku kecuali dengan izinnya Allah. Ketenteraman hati yang kita dapatkan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembahasan Al-Muhaimin. Al-Muhaimin bermakna memelihara,
menyaksikan atau mengawasi. Begitu juga Allah yang Maha Al-Muhaimin itu zat yang Maha meneliti. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bagi kaum muslimin dan muslimah yang belum menyimak bab 7, silakan klik di notifikasi di kanan atas untuk mendengarkan episode sebelumnya. Kita masuk di bab 8, Al-Muhaimin. Ialah Allah zat yang menyaksikan atas makhluknya, atas hambanya, dengan apa-apa yang keluar dari ucapan dan perbuatan al-insan, manusia. Apa saja yang diucapkan oleh makhluknya dan apa saja yang dilakukan, tindak tanduk perilaku manusia, itu Allah Maha menyaksikan, Allah mengetahui. Secara garis besar bahwa kita pun sudah disaksikan oleh malaikat. Namun Allah juga Maha mengetahui segala manusia dengan segala jumlah yang banyak itu. Dan berapapun miliar jumlah manusia yang ada di dunia dan makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah Maha mengetahui. Allah Maha menyaksikan. Dan Allah sangat tahu betul atas samarnya beberapa perkara. Perkara-perkara yang menurut kita belum ada buktinya, belum ada kebenarannya, belum ada, kalau di kita harus ada terlihat oleh mata. Hal-hal yang menurut pemikiran manusia tidak nyata, Allah tahu hal itu. Mungkin belum terwujud. Hal-hal yang samar seperti halnya surga dan neraka, akhirat, pahala, malaikat, nyawa. Allah yang Maha menyaksikan, Allah yang Maha tahu hal-hal yang samar. Begitu juga dengan umumnya di dunia ini ada hari lahir, ada takdir, ada qadar. Kemudian apakah kita akan mati kapan atau meninggal kapan, di mana? Ya Allah yang Maha meneliti terhadap kita, Maha tahu, Maha menyaksikan. Begitu juga Allah tahu dengan apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Sesuatu yang belum diucapkan, sesuatu yang masih dikerentakkan di dalam hati, yang masih terbesit di dalam hati, Allah sudah mengetahui. Maha Al-Muhaimin, ya Allah, luar biasa. Dan pula Allah adalah zat yang meramut dan menjaga atas setiap makhluknya dengan peramutan dan pertolongan. Ini adalah bentuk menyaksikannya Allah, bentuk Al-Muhaiminnya Allah. Allah meneliti, Allah mengetahui semuanya, Allah memelihara. Allah yang memelihara, yang meramut, yang menjaga atas setiap makhluknya dengan pertolongan dan peramutan. Al-Muhaimin, ya Allah. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini sudah atas dasar pemeliharanya Allah, atas dasar memberikannya Allah peramutan, atas penjagaannya Allah terhadap kita, memberikan apa yang kita inginkan, memberikan semua kebutuhan manusia melalui kekuasaan Allah. Al-Muhaimin, ya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang terlewat untuk mendapatkan penjagaan dan peramutannya Allah. Jadi tidak ada satu pun juga yang akan terabaikan oleh Allah. Semuanya. Secara penglihatan, hal-hal yang diramut itu di mata manusia mungkin yang terlihat saja, tapi di pengawasan Allah, di pemeliharaan Allah, bahkan yang tidak terlihat oleh jangkauan manusia, Allah menjangkaunya. Seperti pengertian di Asmaul Husna yang sebelumnya, Allah menjangkau, mencakup semua makhluk yang manusia tidak menjangkaunya.
makhluk-makhluk Allah, hamba Allah yang ada di segala tempat di penjuru dunia. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Hal ini membuktikan kekuasaan Allah yang memelihara, yang menyaksikan terhadap kita dan mengawasi, meneliti semua kebutuhan hambanya Allah, manusianya Allah. Keyakinan kita bahwa Allah selalu ada, selalu melihat, selalu menyaksikan kita, selalu mencukupi apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, memberikan keyakinan kita bahwa memintalah kepada Allah, fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah atas apa yang kita butuhkan, karena Allah pasti akan memberikan. Allah yang mencukupi terhadap kita. Kita masuk di bab 9. Para kaum muslim dan muslimah, Al-Aziz bermakna perkasa, perkasa dan maha menangan, tak terkalahkan. Bahwa Allah yang maha perkasa adalah zat yang mampu mengalahkan atas perkaranya Allah dengan tanpa bantuan siapapun. Jadi Allah maha menangan, maha perkasa, tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk memenangkan perkaranya. Dengan segala kekuasaan dan keperkasaan dan segala keagungan Allah, Allah mampu melakukan hal itu dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, memberikan kemenangan pada hambanya. Allah mampu mengalahkan segala apa yang Ia kehendaki dengan kemuliaan, dengan keagungan yang Allah miliki. Begitu juga Allah adalah zat yang tidak ada yang lebih mulia dan yang lebih perkasa dibandingkan Allah dengan mutlak. Kemampuan dan kekuasaannya Allah itu tidak ada yang bisa membantahnya. Kalau dijabarkan untuk nalarnya manusia, apa yang dikuasai oleh makhluk itu ya hanya seantero yang dia mampu kuasai, tidak akan melebihi antero kekuasaannya. Contoh halnya di zaman dahulu, Fir'aun, ya dia menguasai semesir kan? Atau ketika memasuki wilayah kerajaan yang lain, ya dia bukan raja. Kemudian ada Raja Bukhtanasor, ada raja yang memaksa terhadap umat-umatnya, ya tidak bisa untuk menguasai, atau mereka harus berperang dulu untuk menjadi raja di wilayah lain. Begitu juga umat-umat setelahnya. Allah tidak demikian. Allah perkasa, tidak ada yang mampu untuk membantahnya dengan segala kemuliaan dan keagungannya, atau mutlak menjadi zat yang maha perkasa, maha menangan di atas segala-galanya. Dan bagi Allah seluruh pemilik kekuasaan, kemuliaan dalam hal sifat yang lebih tinggi, makna kemuliaannya juga lebih tinggi, sifat lebih tingginya Allah juga sempurna, kesempurnaan yang paling tinggi hanya milik Allah, hanya ada dalam sifat keagungannya Allah, kemuliaannya Allah. Jadi apabila ada manusia yang dianggap mulia, maha perkasa, maka Allah lebih dari keperkasaan dan kemuliaannya manusia yang dianggap seperti itu. Hamba-hambanya Allah tidak akan sebanding dengan kemuliaan Allah. Kemuliaannya seorang raja tidak akan lebih tinggi dari kemuliaannya Allah. Allah lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih sempurna. Meyakini bahwa Allah yang maha perkasa artinya kita adalah hamba, dan hamba-hambanya Allah yang menjadi sosok pemimpin dunia, maka itu tetap di bawah kemuliaan dan keperkasaannya Allah. Karena ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi raja,
untuk menjadi seorang yang perkasa, berbeda dengan kerajaan-kerajaan di dunia. Menjadi seorang yang mulia dan perkasa karena mampu dan dibantu dan disokong oleh kekuasaan kerajaan lain atau dengan pasukan-pasukan yang besar, sedangkan Allah tidak demikian. Allah mampu melakukan apapun dengan segala kedikdayaannya Allah. Bahkan dunia ini ketika Allah menghendaki pun mampu Allah hilangkan. Cerita-cerita akhir dunia itu ya menunjukkan bahwa dunia ini kecil di mata Allah. Gambaran-gambaran Allah yang maha kuasa sangat menunjukkan bahwa Allah maha mulia. Ada penciptaan 7 langit yang mana Allah ada di atas singgasananya. Kemudian bahwa Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha mulia. Nantinya dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kemudian kita akan kembali pada alamnya Allah, pada alam akhirat, di mana di sana tidak terlihat lagi adanya dunia itu seperti apa. Satu kali kita menginjakkan kaki di dunia seumur hidup dan nanti akan kita tinggalkan selamanya, tidak akan bisa kembali lagi. Para kaum muslimin dan muslimah, kita masuk di bab 10, ialah Al-Jabbar. Al-Jabbar bermakna memaksa, memaksa kepada sifat Allah yang maha memaksa. Para kaum muslimin dan muslimah, Al-Jabbar ini memiliki pengertian yang sangat berat. Berbeda dengan halnya memaksanya manusia, bahwa Allah adalah zat yang memaksa pada hambanya atas apa yang Allah kehendaki berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan di mana perkara itu atas dasar hikmah dan keadilan. Ada tuntutannya. Artinya perintahnya Allah itu ada hikmahnya. Allah memaksa seseorang untuk mengerjakan perintah-perintahnya Allah, juga meninggalkan larangan-larangan Allah, di mana hal itu ada hikmahnya. Allah memaksa hamba menjalani sesuatu yang hikmahnya ada. Sisi keadilannya Allah juga ada di dalamnya. Contoh halnya bahwa seseorang yang dalam keadaan punya penyakit, oleh Allah dipaksa untuk menjalani sakitnya. Namun hikmah yang ada di dalamnya ialah bahwa orang yang sakit itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah. 3 hari sakitnya seseorang itu mengampuni dosa-dosanya. Juga lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah. Taqarrub ila Allah pada saat sakitnya. Ada hikmahnya di sana. Kemudian bisa bertadabbur kepada Allah, bisa mengingat-ingat, mengangan-angankan bahwa nikmat yang Allah sudah berikan itu jauh lebih banyak daripada nikmat sakitnya. Ada hikmah di dalam. Itu suatu hal yang Allah paksakan terhadap diri manusia untuk diterima, untuk memahami bahwa hal itu keinginannya Allah, itu sifatnya Allah terhadap manusia untuk hambanya. Allah Al-Jabbar yang memaksa hal itu, dan dinamakan Al-Jabbar ya berarti kita hamba tentunya menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Kita petik hikmah di dalamnya, tidak ngersulo dan bahkan memaksakan kehendak kita sendiri untuk meninggalkan keyakinan. Wah, ini berarti Allah tidak cinta kepada saya. Allah memberikan saya sakit bertahun-tahun, berarti
Allah tidak sayang terhadap saya, Allah murka, Allah benci. Menetapi Islam banyak ujian, oh berarti saya tidak diberkahi di dalam menetapi agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Para kaum muslimin muslimah yang memahami Asmaul Husna, bahwa Al-Jabbar ini memberikan nasihat kepada kita. Allah lah yang maha memaksa. Allah memaksa hambanya untuk ibadah. Namun paksaan Allah ini tidak bisa dan tidak pantas untuk ditolak. Al-Jabbar dengan kesungguhannya Allah. Dan kita memahami bahwa dengan Al-Jabbar ini pasti ada hikmahnya. Contoh lagi, orang yang diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari, Al-Jabbar, Allah memaksa, Allah memerintahkan hal itu untuk dilaksanakan. Hikmahnya dosa-dosa kita diampuni, dosa kecil kita, kemudian badan kita juga disehatkan oleh Allah dengan banyak beribadah, atau apalagi sholatul lail, ibadah puasa-puasa, ternyata ada hikmah di dalamnya. Berikutnya, bahwa Allah zat yang memaksa, Allah juga zat yang menambali kelemahan hambanya, menutupi kelemahan hambanya. Allah adalah zat yang menutupi rasa putus asanya manusia. Di situ Allah memaksa untuk memahami. Allah menutupi kelemahan-kelemahan manusia dengan Allah menjadikannya Allah yang maha memaksa memiliki arti bahwa Allah zat yang menambali kelemahan hambanya, menutupi kelemahannya, juga memberikan karunia untuk memberikan semangat, atau setelah dia putus asa dari apa yang Allah paksakan untuknya. Ketika seseorang memahami Allah yang maha memaksa, di sana Allah menutupi kelemahannya, keputusasaannya dengan semangat lagi. Memahami Allah yang maha memaksa, Allah menutupi, Allah menjadikan semangat lagi untuk keputusasaannya itu dengan kekuasaannya Allah. Dan Allah memudahkan atas kesulitannya, atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dengan menutupi kelemahan-kelemahannya. Ketika seseorang memiliki tingkat kesabaran, tingkat keputusasaan yang rendah, maka Allah di sana ada untuk melengkapinya, untuk menutupi sifat-sifatnya itu. Atau Allah memaksa dia untuk menerima, untuk memudahkan hati memahami kekuasaan-kekuasaan Allah. Meskipun hal itu menjadi sesuatu hal yang sulit, sampai dia putus asa terhadap rahmatnya Allah, terhadap maha agungnya Allah. Allah di sana ada lagi untuk menutupi kelemahannya. Allah di sana memberikan semangat kepada hambanya lagi untuk tetap berharap sesuatu yang tinggi. Karena tahu Allah maha memaksa, suatu saat pasti ada keputusasaan. Kalau begini menetapi ibadah nih ya, tidak ada hasilnya, mungkin dia merasa sudah tidak ada harapan. Di sana Allah akan memberikan tambalan hati, akan memberikan kecukupan hati, akan memberikan kelemahan hambanya ini kesemangatan kembali dengan mendapatkan
nasihat siraman rohani, dengan diberikan kecukupan di dalam kesulitannya, dengan diberikan kemudahan atas segala permasalahannya. Namun suatu hal ketika dia sudah mencapai titik putus asanya, Allah akan memberikan dia hikmahnya lagi untuk semangat yang lebih baik. Di sisi lain Allah juga memahami dengan ujian itu mampu untuk membuat dia lemah dalam keimanan, tapi Allah juga memberikan kesemangatan baru atas segala permasalahan, atas segala kelemahan hati, atas segala kesulitan. Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kesemangatan, semangat baru. Maka adanya dalam hal meyakini Al-Jabbar, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Jabbar kita harus tahu. Contoh halnya adalah ketika di awal tadi kita mengatakan sakit, sulitnya kita. Kemudian kita mengalami sakit yang panjang luar biasa, berobat ke sana ke sini tidak sembuh. Kemudian kita juga sudah berikhtiar kepada Allah, berusaha meminta pertolongan kepada hamba-hambanya Allah yang punya karamah, kok tidak kunjung sembuh. Di sanalah kita akan timbul atau menurunnya keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Allah lah yang menambal keputusasaan itu kembali. Allah lah yang akan memberikan kemudahan atas segala apa yang kita sudah tidak mampu untuk melakukan. Syaratnya adalah yakinilah bahwa Allah mampu melakukan hal itu dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi tidak meninggalkan keyakinan dan kepercayaannya bahwa Allah lah yang telah mengqadarkan hal itu, Allah yang telah menghendaki hal itu. Kita tidak meninggalkan kepercayaan karena ujian-ujian itu. Pasti ada hikmah, pasti ada keadilan Allah yang Allah berikan sehingga kita bisa mengalami hal itu. Putus asanya kita ini pasti Allah akan tutupi nanti, akan diperbaiki oleh Allah dengan segala kekuasaannya Allah, dengan segala kemudahannya Allah. Karena yang dituntut dari Al-Jabbar adalah kita memahami Allah Maha Memaksa. Ketika contoh kecil, ketika kita sedang mengalami sakit gigi dan sakitnya sudah berulang-ulang, ketika kita makan sarafnya tersenggol kembali, ketika kita makan yang dingin sarafnya tergetar kembali dan menjadi sangat-sangat sakit. Maka di sana ada perasaan kita harus memaksa diri kita untuk menahan rasa sakit yang begitu besar. Namun kemudian ketika kita telah mendapatkan solusi dari sakit gigi ini, contohnya untuk dicabut, dan kemudian gigi yang sakit itu sudah hilang, dibuang, kita merasakan kenyamanan yang begitu luar biasa. Kita bisa beraktivitas lagi dengan enak, dan saraf-saraf yang tadinya sakit setelah dicabut hilang, atau nikmatnya kembali lagi seperti sedia kala. Nah, suasana ketika kita harus merasakan berhari-hari, berminggu-minggu karena sakit gigi, itulah yang seolah-olah menjadi hampir mirip dengan sifatnya Allah memaksakan seseorang untuk mensabar-sabarkan diri merasakan kesulitan-kesulitan, sehingga akhirnya ketika sudah mendapatkan solusi dari ujiannya, kita merasakan mudah dan makin mantap, makin yakin bahwa Allah itu maha adil, hikmahnya di sana. Allah maha bijaksana. Di sini Allah kemudian memberikan kita hikmah bahwa sehat itu mahal loh, sehat itu tidak murah loh, sehat itu
enak loh, nyaman loh. Di sana ada hikmahnya. Maka dari itu, poin Al-Jabbar ini memberikan nasihat kita banyak hal tentang sifatnya Allah. Tidak ada hikmah yang sia-sia dalam suatu kejadian. Demikian Al-Jabbar Allah. Betul. Apabila ada kekurangan, silakan dikoreksi. Khair boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin 11 silakan klik notifikasi.